Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Maya Ekaning Tias. Gimana nih kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Oh iya, siapa di sini yang selalu menyisihkan uang sakunya untuk ditabung di bank? Menabung itu sangat penting loh, sesuai dengan peribahasa hemat pangkal kaya. Tapi bagi umat Islam tidak boleh sembarangan ya dalam memilih bank, karena umat Islam tidak boleh menabung di bank yang menganut sistem bunga. Lantas, apakah ada bank yang menjalankan operasionalnya sesuai dengan syariat Islam? Jawabannya tentu saja ada. Namanya adalah bank syariah. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai perbankan syariah. Adapun ruang lingkup pembahasannya yaitu pengertian bank syariah, perkembangan bank syariah di Indonesia, produk-produk bank syariah yang terdiri dari al-wadi'ah, pembiayaan dengan bagi hasil, bank murabahah, bank as-salam, bank al-istina, al-ijarah, al-kafalah, al-hawalah, dan ar-rahan. Yang pertama akan kita bahas adalah pengertian bank syariah. Namun, sebelum ke pengertian bank syariah, ada baiknya kita mengenal apa sih yang dimaksud dengan bank. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, udah tahu kan apa yang dimaksud dengan bank? Selanjutnya, yuk kita bahas pengertian bank syariah. Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan atau adlu wa tawazun, kemaslahatan atau maslahah, universalisme atau alamiah, serta tidak mengandung goror, maisir, riba, zalim, dan objek yang haram. Sedangkan para pakar memberikan pendapatnya mengenai pengertian bank syariah sebagai berikut. Menurut Sudarsono, bank syariah adalah lembaga keuangan negara yang memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau Islam. Menurut Perwa Atmaja, bank syariah ialah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau Islam dan tata caranya didasarkan pada ketentuan Al-Quran dan hadis. Menurut Schaik, bank syariah adalah suatu bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam yang dikembangkan pada abad pertengahan Islam dengan menggunakan konsep bagi risiko sebagai sistem utama dan meniadakan sistem keuangan yang didasarkan pada kepastian dan keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudharabah, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal atau musyarakah, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau murabahah, serta pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau ijarah, atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak bank lain atau ijarah wa iqtina. Lalu, bagaimana ya awal berdirinya bank syariah di Indonesia? Yuk kita simak. Ide untuk mendirikan bank yang menggunakan prinsip bagi hasil sudah muncul sejak 1970-an.
Pada 1974, diadakan Seminar Nasional Indonesia dengan Timur Tengah tentang pendirian Bank Syariah. Setelah diadakan penelitian yang mendalam, usaha untuk mendirikan Bank Syariah sedikit ada kendala, yaitu tidak ada payung hukum yang mengatur tentang bank yang operasionalnya memakai prinsip bagi hasil. Jika tetap dioperasikan, maka tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan yang berlaku pada waktu itu. Pada tanggal 18 sampai 19 Agustus 1990, MUI menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua Bogor, Jawa Barat. Pada tanggal 22 sampai 25 Agustus 1990, diadakan Musyawarah Nasional keempat MUI yang berlangsung di Hotel Shahid Jaya dalam rangka menindaklanjuti hasil lokakarya. Hasil musyawarah tersebut adalah dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tahun 1992, tepatnya tanggal 1 Mei, Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama resmi beroperasi sebelum lahirnya undang-undang atau peraturan tentang bank syariah. Pada tahun 1992, dibuat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil, yang secara implisit telah membuka peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki dasar operasional bagi hasil. Pada tahun 1998 atau era reformasi, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai amandemen dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk SK Direksi BI Peraturan Bank Indonesia. Tahun 1999, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat pula menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah. Undang-undang tersebut digunakan sebagai landasan hukum yang lebih kuat tentang perbankan. Nah, udah pada tahu kan pengertian bank syariah dan perkembangan bank syariah di Indonesia? Selanjutnya, yang tidak kalah penting adalah produk-produk dari bank syariah. Yuk, simak yuk! Sama halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga menawarkan beragam produk. Hanya saja, bedanya dengan bank konvensional adalah dalam penentuan harga, baik terhadap harga jual maupun harga belinya. Produk-produk yang ditawarkan sudah tentu sangat islami, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Berikut adalah produk-produk dari bank syariah. Yang pertama ada Al-Wadi'ah atau simpanan. Al-Wadi'ah merupakan titipan simpanan pada bank syariah. Prinsip Al-Wadi'ah merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendakinya. Penerima simpanan disebut Yad al-Amanah, yang artinya tangan yang amanah. Si penyimpan tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada titipan selama hal itu bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan. Akan tetapi, dewasa ini agar uang yang dititipkan tidak menganggur begitu saja, oleh si penyimpan atau bank syariah, uang titipan tersebut digunakan untuk kegiatan perekonomian. Dengan demikian, prinsip Yad al-Amanah atau tangan yang amanah berubah menjadi Yad ad-Domanah atau tangan penanggung. Mengacu pada prinsip Yad ad-Domanah, bank sebagai penerima dana dapat memanfaatkan dana titipan seperti simpanan giro dan tabungan dan deposito berjangka untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Dalam bank syariah, pemberian jasa berupa insentif atau bonus
biasanya digunakan istilah nisbah atau bagi hasil antara bank dengan nasabah. Bonus biasanya diberikan kepada nasabah yang memiliki dana rata-rata minimal yang telah ditetapkan. Dalam praktiknya, nisbah antara bank atau sohibul mal dengan deposan atau mudorib berupa bonus untuk giro wadiah sebesar 30%, nisbah 40 berbanding 60 untuk simpanan tabungan, dan nisbah 45 berbanding 55 untuk simpanan deposito. Contoh kasus, Tuan Baris memiliki rekening giro wadiah di Bank BTN Syariah dengan saldo rata-rata pada bulan Mei 2002 adalah Rp1.000.000. Bonus yang diberikan Bank BTN Syariah kepada nasabah adalah 30% dengan saldo rata-rata minimal Rp500.000. Diasumsikan total dana giro wadiah di Bank BTN Syariah adalah Rp500 juta. Pendapatan Bank BTN Syariah dari penggunaan giro wadiah adalah Rp20 juta. Berapa bonus yang diterima oleh Tuan Baris pada akhir bulan Mei 2002? Jawab, bonus yang diterima Tuan Baris adalah saldo rata-rata dikali pendapatan bank dibagi total dana bank dikali 30% adalah Rp1 juta dikali Rp20 juta dibagi Rp500 juta dikali 30% adalah Rp20 triliun dibagi Rp500 juta dikali 30% adalah Rp12.000. Jadi, bonus yang diterima oleh Tuan Baris pada akhir bulan Mei adalah sebesar Rp12.000. Selanjutnya adalah pembiayaan dengan bagi hasil. Penyaluran dana dalam bank konvensional kita kenal dengan istilah kredit atau pinjaman. Sedangkan dalam bank syariah untuk penyaluran dananya kita kenal dengan istilah pembiayaan. Jika dalam bank konvensional keuntungan bank diperoleh dari bunga yang dibebankan, maka dalam bank syariah tidak ada istilah bunga, tetapi bank syariah menerapkan sistem bagi hasil. Prinsip bagi hasil bank syariah yang diterapkan dalam pembiayaan dapat dilakukan dengan 4 akad utama, yaitu al-musyarakah, al-mudharabah, al-muza'arah, dan al-musaqah. Penjelasan mengenai 4 prinsip utama bagi hasil dalam bank syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah al-musyarakah. Al-musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Dalam praktik perbankan, al-musyarakah diaplikasikan dalam hal pembiayaan proyek. Nasabah yang dibiayai dengan bank sama-sama menyediakan dana untuk melaksanakan proyek tersebut. Al-musyarakah dapat pula dilakukan untuk kegiatan investasi, seperti lembaga keuangan model Ventura. Contoh kasus, Tuan Robidi hendak melakukan suatu usaha, tetapi kekurangan modal. Modal yang dibutuhkan sebesar Rp40 juta, sedangkan modal yang dimilikinya hanya tersedia Rp20 juta. Ini berarti Tuan Robidi kekurangan dana sebesar Rp20 juta. Untuk menutupi kekurangan dana tersebut, ia meminta bantuan Bank Syariah Tobo Ali dan disetujui. Dengan demikian, modal untuk usaha atau proyek sebesar Rp40 juta dipenuhi oleh Tuan Robidi 50% dan oleh Bank Syariah Tobo Ali sebesar 50%. Jika pada akhirnya proyek tersebut memberikan keuntungan sebesar Rp15 juta, maka pembagian hasil keuntungan adalah 50 berbanding 50. Artinya, 50% untuk Bank Syariah Tobo Ali atau setara dengan Rp7.500.000 dan 50% untuk Tuan Robidi
atau setara dengan Rp7.500.000. Dengan catatan, di akhir suatu usaha, Tuan Robidi tetap akan mengembalikan uang sebesar Rp20 juta ditambah Rp7.500.000 untuk keuntungan Bank Syariah Tobo Ali. Yang kedua adalah al-mudharabah. Al-mudharabah merupakan akad kerjasama antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung si pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian si pengelola, maka si pengelola lah yang bertanggung jawab. Al-mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu mudharabah mutlaqoh dan mudharabah muqayyah. Mudharabah mutlaqoh merupakan kerjasama antara pihak pertama dan pihak lain yang cakupannya lebih luas. Maksudnya, tidak dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha, dan daerah bisnis. Sedangkan mudharabah muqayyah merupakan kebalikan dari mudharabah mutlaqoh, di mana pihak lain dibatasi waktu, spesifikasi usaha, dan daerah bisnis. Al-mudharabah biasanya diaplikasikan pada produk pembiayaan atau pendanaan seperti pembiayaan modal kerja. Contoh kasus, Nyonya Pariani hendak melakukan usaha dengan modal Rp50 juta. Diperkirakan dari usaha tersebut akan memperoleh pendapatan Rp10 juta per bulan, dan modal disediakan seluruhnya oleh Bank Syariah Manggar. Dari keuntungan ini, disisihkan dulu untuk mengembalikan modal, misalnya Rp4 juta. Selebihnya dibagikan antara Bank Syariah Manggar dengan nasabah sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, yaitu 60/40, sehingga diperoleh 60% dikali Rp6 juta adalah Rp3.600.000 untuk Bank Syariah Manggar, dan 40% dikali Rp6 juta adalah Rp2.400.000 untuk Nyonya Pariani. Yang ketiga adalah al-muza'arah. Al-muza'arah merupakan kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. Pemilik lahan menyediakan lahan kepada penggarap untuk ditanami produk pertanian dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Pemilik lahan dalam hal ini menyediakan lahan, benih, dan pupuk, sedangkan penggarap menyediakan keahlian, tenaga, dan waktu. Keuntungan diperoleh dari hasil panen dengan imbalan yang telah disepakati. Pembagian hasil panen telah diatur oleh negara menurut Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Cara pembagian imbangan bagi hasil adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 yang mengatur mengenai besarnya bagian bagi hasil tanah sebagai berikut. 1 bagian untuk penggarap dan 1 bagian untuk pemilik bagi tanaman padi yang ditanam di sawah. 2/3 bagian untuk penggarap serta 1/3 bagian untuk pemilik bagi tanaman palawija di sawah dan padi yang ditanam di ladang kering. Yang keempat adalah al-musaqoh. Al-musaqoh adalah bagian dari al-muza'arah, yaitu penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri. Imbalan tetap diperoleh dari persentase hasil panen pertanian. Jadi, tetap dalam konteks kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap.
Nah, yang selanjutnya akan dibahas adalah Bai Murabahah. Bai Murabahah merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini, si penjual harus terlebih dahulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah dengan keuntungan yang diinginkan. Kegiatan Bai Murabahah ini baru dilakukan setelah ada kesepakatan dengan pembeli, kemudian dilakukan pemesanan. Dalam dunia perbankan, kegiatan Bai Murabahah pada pembiayaan produk barang investasi baik dalam negeri maupun luar negeri, seperti letter of credit. Contoh kasus, Ibu Nia mendatangi Bank Syariah Intan untuk melakukan transaksi jual beli barang berupa mobil Ras dengan harga 200 juta rupiah. Bank mendapat diskon 12% dan beban-beban yang dikeluarkan bank sebesar 4 juta rupiah. Urbun yang dimiliki Ibu Nia sebesar 48 juta rupiah dengan margin 20% per tahun dan jangka waktu 1 tahun. Berapakah margin yang diterima bank dan angsuran yang harus dibayar Ibu Nia? Jawab, diketahui harga mobil adalah 200 juta rupiah. Diskon 12% artinya harga mobil dikali 12% adalah 24 juta rupiah. Beban yang dikeluarkan adalah 4 juta rupiah. Urbun adalah 48 juta rupiah, margin adalah 20% per tahun, jangka waktu adalah 1 tahun, pokok pembiayaan yaitu harga mobil dikurangi urbun adalah 132 juta rupiah. Ditanyakan, berapa margin yang diterima bank dan angsuran yang harus dibayar Ibu Nia? Penyelesaian. Yang pertama, kita akan hitung harga mobil. Harga mobil diperoleh dari harga awal mobil dikurangi diskon ditambah beban yang dikeluarkan adalah 200 juta rupiah dikurangi 24 juta rupiah ditambah 4 juta rupiah adalah 180 juta rupiah. Kemudian, hitung margin bank yang diperoleh dari pokok pembiayaan dikali margin dikali jangka waktu adalah 132 juta rupiah dikali 20% dikali 1 tahun adalah 26.400.000 rupiah per tahun. Kemudian kita hitung angsuran yang diperoleh dari pokok pembiayaan ditambah margin bank dibagi jangka waktu adalah 132 juta rupiah ditambah 26.400.000 rupiah dibagi 12 bulan adalah 13.200.000 rupiah per bulan. Jadi, margin yang diterima bank adalah sebesar 26.400.000 rupiah per tahun, sedangkan angsuran yang harus dibayar Ibu Nia adalah sebesar 13.200.000 rupiah per bulan. Selanjutnya adalah Bai Assalam. Bai Assalam adalah pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran di muka. Prinsip yang dianut adalah harus diketahui terlebih dahulu jenis, kualitas, dan jumlah barang serta hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang. Contoh kasus, seorang petani memiliki 2 hektar sawah mengajukan pembiayaan ke bank sebesar 5 juta rupiah. Penghasilan yang didapat dari sawah biasanya berjumlah 4 ton beras, dan beras dijual dengan harga Rp2.000 per kilogram. Ia akan menyerahkan beras 3 bulan lagi. Bagaimana perhitungannya? Jawab, bank akan mendapat beras sebesar 2,5 ton. Nah, 2,5 ton ini didapat dari pembiayaan yang diajukan dibagi harga beras per kilogram. Setelah melalui negosiasi, bank menjual kembali pada pihak ketiga dengan harga Rp2.400.000.
per kilogram, yang berarti total dana yang kembali sebesar 6 juta rupiah, sehingga bank mendapat keuntungan 20%. Yang selanjutnya yaitu Bai al-Istina. Bai al-Istina adalah bentuk khusus dari akad Bai as-Salam. Oleh karena itu, ketentuan dalam Bai al-Istina mengikuti ketentuan dan aturan Bai as-Salam. Bai al-Istina adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen atau pembuat barang. Kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat terlebih dahulu tentang harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan harga dapat dilakukan tawar-menawar, dan sistem pembayaran dapat dilakukan di muka atau secara angsuran per bulan atau di belakang. Contoh kasus, Komanditer Venus Cup Sungai Layang atau CV Sungai Layang yang bergerak dalam bidang pembuatan dan penjualan sepatu memperoleh order untuk membuat sepatu anak sekolah SMU senilai 60 juta rupiah dan mengajukan permodalan kepada Bank Syariah Qoba. Harga per pasang sepatu yang diajukan adalah Rp85.000 dan pembayarannya diangsur selama 3 bulan. Harga per pasang sepatu di pasaran sekitar Rp90.000. Dalam hal ini, Bank Syariah Qoba tidak tahu berapa biaya pokok produksi. CV Sungai Layang hanya memberikan keuntungan Rp5.000 per sepasang sepatu, atau keuntungan keseluruhan adalah Rp3.529.412 yang diperoleh dari hitungan sebagai berikut. Rp60 juta dibagi Rp85.000 dikali Rp5.000 adalah Rp3.529.412. Selanjutnya adalah al-ijaroh atau leasing. Al-ijaroh merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam praktiknya, kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan leasing, baik untuk kegiatan operasi lease maupun financial lease. Contoh kasus, Haji Sabar bermaksud untuk memiliki mobil Avanza tipe G seharga Rp140 juta. Saat ini, dana yang dimiliki oleh Haji Sabar sungguh terbatas sehingga tidak bisa memberikan uang muka di awal pembelian. Haji Sabar baru memperkirakan akan memiliki dana untuk dapat memiliki mobil tersebut di akhir tahun ketiga. Haji Sabar datang ke bank, dan bank menawarkan untuk memberikan skim pembiayaan ijaroh dengan opsi membeli barang yang disewa di akhir. Apabila bank mengenakan sewa sebesar Rp3.200.000 setiap bulan untuk jangka waktu 36 bulan, berapa keuntungan sewa yang diperoleh bank apabila seluruh biaya perawatan dan yang lainnya menjadi beban nasabah dan mobil disusutkan selama jangka waktu 5 tahun menggunakan metode penyusutan garis lurus? Jawab, diketahui harga perolehan objek ijaroh adalah Rp140 juta, harga sewa per bulan adalah Rp3.200.000, umur ekonomis atau masa penyusutan adalah 5 tahun atau setara dengan 60 bulan. Ditanyakan, keuntungan sewa yang diperoleh bank apabila mobil disusutkan selama 5 tahun menggunakan metode penyusutan garis lurus. Penyelesaian. Pertama, kita akan menghitung penyusutan. Penyusutan diperoleh dari harga perolehan dibagi umur ekonomis adalah Rp140 juta dibagi 60 bulan adalah Rp2.333.333,33 per bulan. Sehingga keuntungan yang diperoleh bank yaitu harga sewa per bulan dikurangi penyusutan per bulan adalah
Rp3.200.000 dikurangi Rp2.333.333,33 adalah Rp866.666,67 per bulan. Karena jangka waktu sewa selama 3 tahun, maka keuntungan bank selama 3 tahun adalah keuntungan per bulan dikali 36 bulan adalah Rp866.666,67 dikali 36 bulan adalah Rp31.200.000. Jadi, keuntungan bank selama 3 tahun adalah Rp31.200.000. Selanjutnya adalah al-wakalah atau amanat. Wakalah atau wakilah artinya penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain. Mandat ini harus dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati oleh si pemberi mandat. Selanjutnya adalah al-kafalah atau garansi. Al-kafalah adalah jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dapat pula diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam dunia perbankan, dapat dilakukan dalam pembiayaan dengan jaminan seseorang. Contoh kasus, Pak Andi mempunyai hutang sebesar Rp1.000.000 di toko Mentari. Utang ini akan dibayar Pak Andi 2 bulan yang akan datang. Tetapi, belum sempat 2 bulan, beliau sakit, akhirnya meninggal. Dan, di sini anaknya menjamin hutang tersebut. Yang selanjutnya adalah al-hawalah. Al-hawalah merupakan pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Atau, dengan kata lain, pemindahan beban utang dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam dunia keuangan atau perbankan dengan kegiatan anjak piutang atau factoring. Contoh kasus, Ahmad meminjamkan uang sebesar Rp2.000 kepada Bobby. Sedangkan Bobby memiliki piutang kepada Cepot dengan jumlah yang sama, yakni Rp2.000. Dan ketika Ahmad menagih utangnya kepada Bobby, Bobby berkata, "Si Cepot memiliki utang sejumlah Rp2.000 kepadaku, dan engkau dapat menagih kepadanya." Selanjutnya adalah ar-rahan. Ar-rahan adalah kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Kegiatan seperti ini dilakukan seperti jaminan utang atau gadai. Contoh kasus, pada tanggal 1 Januari 2016, Ibu Safitri menggadaikan perhiasan emas yang ditaksir senilai Rp1.000.000. Beliau menghendaki mengembalikan pinjamannya dalam waktu 30 hari. Maka, berapakah uang yang harus ia bayarkan untuk melunasi pinjamannya ketika jatuh tempo? Misalnya, besar tarif sewa modal untuk pinjaman kisaran Rp550.000 sampai Rp1.000.000 adalah 1,15% sampai 9,20% per 15 hari. Penyelesaian, diketahui nilai taksiran perhiasan emas adalah Rp1.000.000, masa pinjaman adalah 30 hari. Maka, apabila transaksi di pegadaian syariah, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Jumlah maksimum atau marhun bih yang dapat diterima adalah 92% dikali Rp1.000.000 adalah Rp920.000. Selanjutnya, disajikan tabel perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah. Ditinjau dari aspek legalitas, bank syariah menggunakan akad syariah, sedangkan bank konvensional menggunakan akad konvensional. Ditinjau dari struktur organisasi,
Bank Syariah berada di bawah naungan Dewan Pengawas Syariah, di mana perhimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan untuk bank konvensional tidak terdapat dewan sejenis. Ditinjau dari bisnis dan usaha yang dibiayai, Bank Syariah melakukan investasi-investasi yang halal, hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan, dan berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa. Sedangkan untuk bank konvensional melakukan investasi yang halal dan haram, hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditor dan debitur. Selanjutnya, ditinjau dari orientasi, Bank Syariah berorientasi pada keuntungan atau profit oriented, serta kemakmuran dan kebahagiaan dunia akhirat. Sedangkan untuk bank konvensional memakai perangkat bunga. Yang terakhir, ditinjau dari lingkungan kerja, tentu saja bank syariah berada di lingkungan kerja yang sangat islami. Sedangkan bank konvensional berada di lingkungan kerja yang umum atau non-islami. Selanjutnya, disajikan juga perbedaan sistem bunga dengan sistem bagi hasil. Poin A untuk sistem bunga, penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung. Sedangkan untuk sistem bagi hasil, penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi. Poin B untuk sistem bunga, besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang atau modal yang dipinjamkan. Sedangkan untuk bagi hasil, besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Poin C, untuk sistem bunga, pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. Sedangkan untuk sistem bagi hasil, bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Poin D, untuk sistem bunga, jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming. Sedangkan untuk bagi hasil, jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Poin E, untuk sistem bunga, eksistensi bunga diragukan atau kalau tidak dikecam oleh semua agama termasuk Islam. Untuk sistem bagi hasil, tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil. Contoh kasus gadai emas pada bank konvensional dengan gadai emas pada bank syariah. Gadai emas pada bank konvensional. Misalkan, pada tanggal 1 November 2016, nasabah membawa emas untuk digadaikan berupa gelang bermata dengan kadar 18 karat dan berat 20 gram dengan harga emas per gram adalah Rp586.000. Berapakah jumlah yang harus dibayar bila nasabah melunasi pada tanggal 29 Desember 2016 dengan uang pinjaman Rp6 juta? Dengan financing to value atau FTV adalah 85%, tarif sewa modal 1,150%, harga dasar emas atau HDE adalah Rp491.500 dan rate adalah 1,70% per bulan. Pembahasan. Periode gadai adalah 1 November sampai 29 Desember, yang artinya adalah 59 hari atau 4 periode. Taksiran emas perhiasan 18 karat dengan berat 20 gram. Maka, cara menghitungnya adalah jumlah karat dibagi 24 dikali berat emas dikali harga emas adalah 18 dibagi 24 dikali kurung buka Rp586.000 dikali 20 kurung tutup adalah 0,75 dikali Rp11.720.000 adalah Rp8.790.000.
Selanjutnya, kita hitung pembiayaan yang diperoleh dari taksiran dikali FTV adalah Rp8.790.000 dikali 85% adalah Rp7.471.500. Nah, jumlah tersebut adalah maksimal pinjaman yang bisa diberikan kepada nasabah. Sedangkan pinjaman yang diminta nasabah adalah sebesar Rp6 juta. Selanjutnya, kita hitung sewa modal yang diperoleh dari pinjaman dikali tarif dikali periode gadai adalah Rp6 juta dikali 1,150% dikali 4 adalah Rp276.000. Maka, jumlah yang harus dilunasi oleh nasabah adalah Rp6.276.000. Nah, apabila kita menggadaikan emas pada bank syariah, maka nasabah hanya perlu membayar untuk biaya pemeliharaan sekaligus melunasi uang yang dipinjamkan. Perhitungannya adalah biaya pemeliharaan diperoleh dari taksiran dikali rate dikali waktu gadai adalah Rp7.372.500 dikali 1,70% per 1 bulan dikali 2 bulan adalah Rp125.332,50 dikali 2 bulan adalah Rp250.665. Maka jumlah yang harus dilunasi oleh nasabah adalah Rp6.250.665. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya selesai juga ya pembahasan mengenai perbankan syariah. Semoga ilmu yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.